Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Merbabu, tersebutlah seorang gadis bernama Sari Cahaya Kemala. Ayahnya, Pak Wiryo, petani padi yang keras kepala namun menyayangi keluarganya, dan ibunya, Bu Sulastri, penenun kain tradisional yang sabar dan penuh kasih. Sari bukan anak tunggal. Ia punya adik, namanya Salim. Tetapi Salim sudah tidak bersama mereka lagi. Salim meninggal ketika baru berumur 5 tahun. Menurut cerita, adik Sari itu meninggal karena wabah malaria. Karenanya Sari mencari satu-satunya cahaya bagi rumah tangga Pak Wiryo dan Bu Sulastri. Setiap pagi sebelum ayam jantan berkokok, Sari sudah terjaga. Ia membantu ibunya menenun, menyiapkan sarapan dari sisa nasi semalam, lalu berjalan kaki sejauh 3 kilometer menuju sekolah. Jalan tanah berlumpur di musim hujan dan debu pekat di musim kemarau menjadi saksi bisu semangatnya. Sari dikenal sebagai anak cerdas. Ia menyukai pelajaran bahasa Indonesia dan Inggris, meskipun hanya mengenal bahasa Inggris dari kaset tua yang diwariskan kepala sekolah. Ia membaca buku-buku usang dari perpustakaan desa dan majalah bekas yang didapat dari pasar loak. Suatu hari, ia menemukan majalah National Geographic dengan liputan khusus tentang Universitas Oxford. Sejak itu, mimpinya terbentuk, ingin belajar di Inggris. Impian untuk kuliah di luar negeri ditanamnya yang kemudian dipupuk dengan rajin belajar, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan banyak membaca. Namun impiannya bertolak belakang dengan pandangan ayahnya. Kita ini orang desa, Sari. Tak usah mimpi yang aneh-aneh, kata Pak Wiryo suatu malam. Baginya, wanita tidak perlu sekolah tinggi, cukup menikah dan membantu keluarga. Namun ibunya berbeda. Diam-diam, Bu Sulastri menyisihkan hasil tenunan yang dijual ke kota untuk menabung demi masa depan Sari. Jangan takut bermimpi, Yu. Langit itu luas, siapa tahu satu hari kamu bisa terbang tinggi, bisiknya. Kata-kata ibu itu melecutnya. Ya, kenapa harus takut bermimpi? Ibu benar. Aku harus terbang menggapai mimpi itu. Tekad itu mengisi hari-harinya. Setelah perjuangan panjang, Sari lulus SMA dengan nilai sempurna. Ia mengikuti SNMPTN dan diterima di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, melalui jalur beasiswa. Hari keberangkatan penuh tangis dan haru. Ia berangkat hanya dengan satu tas ransel, beberapa lembar baju, dan setumpuk harapan. Di Yogyakarta, tantangan baru datang. Ia tinggal di kos kecil seharga Rp150.000 per bulan, tanpa kipas angin, hanya satu lampu redup. Ia makan seadanya, seringkali hanya tempe dan nasi dengan garam. Tapi semangatnya tak pernah surut. Sari mengambil jurusan sastra Inggris. Kemampuan bahasa Inggrisnya yang semula belajar otodidak kini mendapatkan jalur yang tol untuk makin ditingkatkan. Di kampus, ia aktif di klub debat dan komunitas literasi. Ia belajar keras, membaca literatur asing yang sulit,
menulis esai berbahasa Inggris, dan menjadi pustakawan sukarelawan di perpustakaan fakultas agar bisa membaca lebih banyak buku. Untuk memenuhi kebutuhan harian, ia menjadi guru les bahasa Inggris anak-anak SD dan SMP di sekitar kos. Ia juga menjadi penerjemah lepas dokumen akademik dan brosur wisata. Malam hari, ia bekerja sebagai penjaga warnet. Sering berinteraksi dengan internet membuat Sari makin banyak peluang untuk mengasah kemampuannya, terutama untuk kemampuan berbahasa dan menulis. Tidak masalah waktu tidurnya sering hanya 3 atau 4 jam. Tahun kedua, ia mengetahui tentang beasiswa ke Inggris yang ditawarkan oleh British Council. Hatinya bergetar. Ia mulai mengumpulkan informasi, belajar IELTS secara mandiri melalui video YouTube dan buku pinjaman dari dosen. Ia menyusun motivation letter selama 2 bulan, berkonsultasi dengan dosen pembimbing berkali-kali. Namun, ujian datang dari orang terdekat. Teman sekamarnya, Rina, yang selama ini dianggap sahabat, merasa iri dan diam-diam mencuri draft application dan motivation letter Sari. Rina mendaftarkan diri dengan isi dokumen milik Sari dan berhasil lolos seleksi awal. Sari, yang mendaftarkan versi asli miliknya tapi belum lengkap karena revisi belum selesai, gagal. Kegagalan itu menghancurkan semangat Sari. Ia merasa dikhianati, malu, dan kehilangan arah. Ia tidak tahu bagaimana perkembangan dengan Rina, apakah jadi diterima atau tidak. Sari pulang ke desa saat libur semester. Di sawah, ia duduk berjam-jam memandangi langit, meragukan mimpi yang dulu ia peluk erat. Ibunya mendekatinya di bawah pohon jati. Langit tak pernah marah pada tanah yang ingin menyentuhnya. Yang penting, jangan berhenti berusaha. Coba lagi, Yu. Kata-kata itu menjadi bara semangat baru. Sari kembali ke Yogya dengan tekad lebih kuat. Ia mencari jalur lain. Pasti banyak jalan untuk maju, katanya menyemangati diri sendiri. Beberapa waktu kemudian ia menemukan pengumuman lomba esai internasional bertema pendidikan dan perubahan sosial yang diadakan oleh Lembaga Pendidikan Global di Inggris. Dengan tekad penuh, ia menulis esai sepanjang 3.000 kata berjudul Dari Lumpur Merbabu ke Menara Oxford. Ia menceritakan kisahnya sebagai anak petani miskin yang menjadikan buku sebagai jendela dunia. Ia menulis selama seminggu penuh, hanya tidur 2 jam sehari. Nasib mujur bagi Sari. Esai itu menang juara pertama. Namanya dimuat di situs lembaga tersebut, dan ia diundang untuk wawancara beasiswa secara daring. Seorang profesor dari Oxford yang menjadi juri esai mengirim surat pribadi, mengundangnya untuk mendaftar ke program Magister Sastra Inggris di sana. Kegembiraan itu tak lama menghinggapi Sari. Sebab, sehari kemudian ia mendapat kabar kalau ibu jatuh sakit. Dan sungguh tidak disangka, Bu Sulastri divonis mengidap kanker rahim stadium lanjut. Kabar ini benar-benar menguncang Sari. Sari berada di persimpangan, kembali ke desa untuk mendampingi ibunya, atau tetap mengikuti proses seleksi beasiswa. Ibunya berkata lirih di ranjang, "Kalau kamu tidak pergi, penyakit ini akan mematikan 2 orang. Pergilah."
Kamu bawa harapan kita. Sari benar-benar dihadapkan pada pilihan yang berat. Ia tidak mau berada jauh dari ibu. Sementara di sisi lain, ia harus ke Yogya untuk kepentingan pendidikan. Kata-kata ibu menguatkan Sari kembali ke Yogya. Ia mengikuti wawancara beasiswa dengan latar belakang kamar kos gelap dan suara anak-anak main layangan di luar. Ia mengenakan kebaya lusuh peninggalan ibunya, menjawab semua pertanyaan dalam bahasa Inggris dengan logat Jawa yang kental namun penuh semangat. Wawancara sekitar 1 jam ini dijalani dengan rasa percaya tinggi sebab ia sudah mempersiapkan dirinya. Beberapa minggu kemudian, Sari menerima kabar bahagia. Ia diterima di program Magister Sastra Inggris Universitas Oxford dengan beasiswa penuh, termasuk biaya hidup dan tiket pesawat. Namun saat pulang untuk memberitahu ibunya, ia mendapati ibunya tengah berjuang melawan penyakitnya. 3 hari kemudian ibunya meninggal. Sari menerimanya dengan ketabahan yang mendalam. Ia berpikiran itu adalah jalan yang sudah ditentukan Yang Maha Kuasa. Mesti diterima. Sari menemukan tulisan terakhir dari ibunya yang tertinggal di bawah bantal. Jadilah cahaya, Iu. Jangan pada meski badai datang. Sari menangis dalam diam. Ayahnya, yang dulu menentangnya, kini memeluknya erat. Pergilah, enduk. Kami akan baik-baik saja. Dengan langkah mantap Sari pun mengayun perjalanan. Tiba di Oxford, Sari merasa seperti semut di antara gajah. Gedung-gedung megah, mahasiswa dari seluruh dunia, dan kurikulum yang menantang membuatnya gentar. Bahasa Inggrisnya dianggap lucu oleh beberapa mahasiswa lain. Namun ia tak menyerah. Ia membaca 2 kali lipat lebih banyak dari yang diminta. Ia menyusun jurnal, ikut kelas tambahan, berdiskusi dengan profesor, dan menulis blog perjuangannya. Blog itu menjadi viral di Indonesia. Ia juga menjadi relawan di komunitas Asia Tenggara di kampus, membimbing mahasiswa baru dari Asia. Banyak mahasiswa Indonesia terinspirasi oleh ceritanya. Ia menerima surat dari Presiden Indonesia yang mengundangnya untuk menjadi pembicara pendidikan. Namun di balik semua itu, ada rahasia yang disimpannya rapat. Sejak SMA, Sari sering pingsan. Dulu ia anggap kelelahan. Tapi saat pemeriksaan medis di Oxford, dokter menemukan bahwa ia mengidap penyakit neurodegeneratif langka, ataksia Friedreich. Penyakit itu perlahan merusak sistem sarafnya. Dokter tidak mau menyebutkan prediksinya. Fokus pada kualitas hidup, kata dokter. Tapi Sari punya misi, menyelesaikan pendidikan, menulis buku, dan memberi cahaya bagi anak-anak desa. Ia menulis buku berjudul Langit di Atas Oxford, memuar perjuangannya. Sari menjalani perkuliahan sebagaimana biasa. Penyakit baginya bukan alasan untuk melemahkan semangat. Dan Sari pun menyelesaikan kuliahnya dengan pujian tertinggi. Ia menjadi pembicara TEDx dan aktivis pendidikan global. Sari mendapatkan perpanjangan beasiswa melanjutkan pendidikannya Starata II. Sari kini bisa lebih fokus dengan perkuliahannya.
Beasiswa yang diterima cukup menghidupi diri dengan sederhana dan ia tidak pontang-panting lagi mencari tambahan penghasilan. Bahkan ia terkadang bisa mengirim uang untuk ayahnya di kampung. Sari mengejar waktu seraya mengincar posisi sebagai asisten dosen. Hari-harinya habis di 3 tempat, apartemen, kampus, dan perpustakaan. Ia selalu mengelak dengan berbagai alasan bila ada teman atau rekan kuliah mengajak refreshing mengunjungi kota-kota lain di Inggris. Ia juga hanya akan tersenyum tanpa kata-kata bila ada yang mengajak cuci mata di mall. Sari bahkan tidak sempat berpikiran tentang dirinya sendiri. Seorang mahasiswa Brunei yang sepertinya berkeinginan menjadi teman spesialnya dengan memberikan perhatian khusus, ia selalu menghindar dengan berganti-ganti alasan. Di sela-sela waktunya yang padat, Sari selalu menyempatkan diri mengupload konten di YouTube yang berisikan motivasi dan kiat kuliah di luar negeri. Channelnya mendapatkan atensi dan dukungan dari para pelajar tanah air. Jika anak petani dari kaki Gunung Merbabu bisa berdiri di panggung dunia, maka kalian pun bisa. Langit bukan batas, tapi jendela. Bukalah, tuturnya dalam salah satu konten. Kerja keras Sari memberikan hasil yang menggembirakan. Ia berhasil menyelesaikan kuliah Master S Degree dengan predikat cum laude. Sebagaimana impian besarnya, ia pun direkrut Profesor Harry menjadi salah seorang asisten dosen. Rekan-rekan mau merayakan keberhasilan Sari di sebuah kafe taman di pinggir kota Oxford. Semula Sari enggan. Namun para teman sejawat di perkuliahan setengah memaksa dengan mengatakan Sari tinggal datang. Mereka semua yang menyiapkan. Hanya pesta jus buah-buahan dan makanan ringan khas Yogyakarta. Berlangsung cukup meriah. Apalagi sebagian besar yang datang adalah rekan kuliah Sari dari berbagai negara dan baru pertama kali mencicipi gudeg, sate kelatak, nasi tiwul, brongkos, dan lainnya. Sari menyampaikan rasa terima kasihnya pada teman-teman dan rekan kuliah yang memberikan dukungan dan motivasi yang besar pada dirinya. Terima kasih banyak teman-teman, tuturnya. Di akhir acara Sari mendapatkan kejutan dan kaget sekali. Rahman, teman kuliah yang anak Brunei itu, memberikan bingkisan padanya. Apa ini? Tanyanya memegang bungkusan kotak sebesar handphone. Rahman tertawa. Buka saja, tuturnya. Sari bingung setengah mati. Ia pun gugup. Apalagi ketika rekan-rekan yang lain menyuruhnya untuk segera membuka kado tersebut. Sari makin gelagapan. Namun ia segera dapat akal. Sari mengangkat kotak kado tersebut lebih tinggi. Sepertinya spesial, katanya dengan suara tinggi. Jadi, mesti dibuka di apartemen, sendirian. Hu. Hu.